Kalau kita ke pasar, akan banyak orang yang bekerja keras mengangkat ini dan itu. Kalau kita naik mobil ke Surabaya pagi atau sore hari, pasti ada rombongan kendaraan roda dua yang bermacet-macet di jalan. Mereka berpeluh, membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Kalau melihat hal seperti itu, saya selalu berpikir, Masya Allah, bagaimana agar mereka tahu apa yang saya tahu, sehingga mereka bisa hidup nyaman tanpa harus bekerja keras lagi. Mereka bisa menikmati hidup sebagaimana harusnya kodrat manusia di kitab suci, yaitu menjadi khalifah di bumi. Khalifah itu artinya pemimpin, bukan kuli. Robert T. Kiyosaki, Alan Pease, Burke Hertz, Donald Trump, dan banyak lagi para ahli yang mengatakan bahwa bagi orang biasa, untuk bisa hidup nyaman dan uang datang terus adalah dengan menjalankan bisnis networking. Di mana prioritas pertamanya adalah MW sebagai bisnis networking nomor 1 di dunia. Ya, ini terus terang adalah ide yang sejak awal saya tolak, ya, karena kesalahan saya, yaitu tahun 93, itu menilai sesuatu berdasarkan mata orang lain. Ya, jangan tertawa dulu ya, karena saya percaya bahwa Anda sekarang juga sedang melakukan kesalahan yang sama dengan saya. Menilai MB, business networking, dan lain-lain berdasarkan sudut pandang orang lain. Nah, tetapi saya masih beruntung, Bapak Ibu. Anak saya memaksa untuk hadir di seminar 2 hari, ya, Oktober tahun 2003. Dan di sana saya menyadari kesalahpahaman saya. Kemudian saya menjalankan bisnisnya, kemudian mempelajarinya sampai tuntas. Bahkan saya pernah datang ke salah satu pabriknya di Guangzhou, pabrik Nutrilite, dan semakin yakin bahwa inilah jalan terbaik untuk semua orang, termasuk saya tentunya. Setelah menjalankan bisnisnya sekitar 2 tahun, bonusnya stabil dan sudah cukup untuk hidup, saya pun minta izin Buati untuk berhenti praktek. Dan 17 Agustus 2005 dan freedom sampai saat ini. Bayangkan Bapak Ibu, bisnis sesederhana itu bisa menggantikan penghasilan dari profesi sebagai dokter kandungan yang sudah saya rintis puluhan tahun, sekolahnya belasan tahun dan lain-lainnya. Prinsip bisnisnya sangat sederhana ya. Ya, kita belanja produknya, kemudian kita mengajak orang lain juga untuk belanja produknya. Dan kita akan mendapatkan bonus yang totalnya itu 60% dari omset MB. Dan itu merupakan uang yang di bisnis konvensional itu dibagi untuk agen, distributor, grosir, pengecer, dan juga iklan. Dan sekarang semua fungsi itu kita yang pegang sebagai ABO ya, MB Business Owner. Ya, misalnya saat awal kita menjadi konsumen dulu, ya tentu harus ini ya. Kemudian mulai mengajak orang, dan punya omset kecil, kita seperti kelas pengecer, penghasilan ratusan ribu sampai jutaan. Kemudian meningkat lagi, lebih banyak, menjadi grosir, penghasilan jutaan sampai belasan juta. Grup kita semakin tambah banyak. Akhirnya kita mirip distributor, kemudian agen, dengan penghasilan puluhan mungkin sampai ratusan juta. Dan itu sudah banyak yang mencapai, Bapak Ibu ya. Nah, untuk produknya tentu saya rutin belanja sejak awal ya. Dan semua produk yang saya pergunakan di rumah adalah produk MB yang di Indonesia ini sejumlah 350-an produk ya, mulai sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, sampo, suplemen, dan banyak lagi. Pertanyaannya adalah, mengapa bisnis sesederhana ini menjadi terkesan sulit? Penyebab utamanya adalah banyak anggota MB yang karena ketidakmengertiannya akhirnya melakukan kecurangan secara sistem atau secara konsep bisnis. Dan sebenarnya kecurangan mereka hanya satu, yaitu tidak mau belanja. Ya. Jadi mereka menjalankan MB seperti menjalankan bisnis money game atau skema ponzi. Ya, tanpa belanja dulu dan mengajak sebanyak mungkin orang dan kemudian berharap mendapatkan bonus dari situ gitu ya. Ya, setelah lama berjuang tidak juga berhasil ya, karena ya grupnya bertumbuh tapi tidak ada belanja, tidak ada omset ya, tentu tidak ada bonus. Maka dia pun cerita ke orang lain bahwa bisnis MB tidak menjanjikan. Jadi itulah satu-satunya penyebab yang membuat bisnis ini terasa sulit, yaitu pandangan-pandangan, kecewaan-kekecewaan dari orang yang salah mengerjakan MB. Padahal kalau mereka mau melakukan seperti yang dilakukan mereka-mereka yang berhasil, yaitu belanja dulu, baru ngajak orang, mereka pasti akan berhasil. Kita di sini ini belajar untuk nantinya menjadi khalifah
yaitu memimpin. Kita memulai dari kita sendiri, kita belanja dulu, setelah cukup rutin belanja dan merasakan manfaat produknya, barulah kita mengajak orang lain. Kalau kita merasa tidak bermanfaat produknya, jangan mengajak orang lain, gitu ya. Apalagi ya sekarang dengan sistem dibaca, cara mengajak orang lain itu mudah banget, tanpa presentasi, tanpa keluar rumah, tanpa menemui prospek, tanpa nelpon, gitu ya. Cuma menggunakan WA dan web, dan mereka pasti akan bisa seperti saya, seperti Pak Kosin, Pak Anton, Pak Adi, Pak Eko, Pak Yanto, dan puluhan bahkan ribuan orang lain. Bayangkan Bapak Ibu, uang halal akan terus datang ke rekening Anda dari pembagian keuntungan MW karena produknya laku di grup konsumen yang kita bangun. Itulah yang selalu saya pikirkan ketika melihat kerumunan orang yang sedang bekerja keras di pasar, atau kerumunan kendaraan roda 2 yang bermacet-macet di jalan pulang, berangkat pulang atau pulang kerja. Kalau saja mereka tahu apa yang saya tahu, mereka pasti akan mengikuti jejak saya, dan kehidupan mereka pasti menjadi jauh lebih baik sampai ke anak cucu. Karena bisnis MW bisa diwariskan dan diteruskan ke anak cucu kita.